Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita pada siang hari ini akan memulai ibadah perkabungan pada kesempatan yang indah ini. Kita akan beribadah secara Kristen, dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara kalian yang beragama lain bisa mendoakan secara agamanya pribadi-pribadi. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya akan memberi kesempatan kepada perwakilan dari Gereja Baptis Indonesia Gubeng untuk memberikan sambutan, yaitu yang dikasih invitasi. Kami mohon untuk bisa memberikan sambutan. Salam, Bapak Ibu Saudara semuanya, matang keluarga saking Suyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kinasih, kawula minangka wakil saking Gereja Baptis Indonesia Gubeng, inggih ingkang paling sepuh. Ingkang kinurmatan Bapak Pendeta adalah Ibu, Jemaat Gereja Baptis sedaya ingkang kawula tresnani. Saderengipun muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Bilih ngantos samenika kita taksih saged pinanggih senajan wonten pandhuk pandemi. Monggo sami muji syukur ndedonga kemawon mugi-mugi pageblek menika enggal sirna saking albating donya. Iki wanci kirang langkung jam 1:30 iki tasih kita Ibu Suyati sampun marah wonten ngarsanipun Gusti Yesus Kristus sarana ayem wonten wonten dalem menika. Dumateng keluarga ingkang dipun tilaraken kemawon, mugi-mugi panjenengan ikhlas boten wonten sing mana, monggo kita mangke nggih lampahi menapa ingkang dipun lampahi kados Gusti Suyati. Ning kita mboten mangertos benjang menapa tanggal pinten dinten menapa tahun pinten mboten mangertos nggih. Pramila Suyati sakmenika menurut agama lan keyakinanipun sampun wonten kerajaan kasuwargan kasadhing dening Gusti Yesus Kristus. Amin. Gereja Baptis Indonesia Gubeng wekdal menika kecalan jemaat utawi anggota ingkang sregep ibadah terhadap padosi Gusti Yesus mboten jawan nggih tindak senajan sampun yuswa 17 tahun. Monggo kita sami nuwun kemawon dumateng Gusti Yesus Kristus supados kita sedaya taksih sikap pinanggih sarana keger kewarasan. Gitu. Senajan sakmenika wonten pandemi menika. Mugi-mugi pageblek menika enggal sirna nggih sehingga kita mangke taksih saged pinanggih ibadah kados biasanipun. Dumateng keluarga mbok bilih rikala Ibu Suyati taksih sugeng wonten panjenengan dumateng keluarga saking para mbok bilih wonten kalepatan kang boten dipun sengaja nyuwun duwe samudra pangaksami nggih. Kula namung matur nuwun pisan malih Gusti menika sregep ibadah nggih sregep matur Gusti Yesus. Ning sepisan malih manut agama lan keyakinan Ibu Suyati sakmenika sampun wonten ing kerajaan kasuwargan kasadhing dening Gusti Yesus Kristus. Amin. Bilih namung ngaten ingkang kawula aturaken dumateng sedaya kemawon wonten pagi-pagi kami wonten jemaat sampun ingkang pangapunten. Samale jemaat gereja pun kecalan ingkang warga jemaat ingkang sae sanget nggih ta? Nggih. Ibadah sregep sampun. Mbok bilih ngampun manten wonten kejalan atur nyuwun samudra pangaksami. Mbok bilih mangke panjenengan boten repot, boten wonten pendamelan ingkang bathuk.
Kula suwun kapisanget saged tandharakaken layanipun Gurusu. Ini dumateng panggenan ingkang kalih masuk saklaminipun nggih menika wonten makam Keputih. Matur nuwun, siang. Terima kasih kepada Ibu Mintarti yang sudah sambutan dan mewakili gereja. Dan untuk sambutan yang kedua kami berikan kepada keluarga, kepada yang mewakili kami. Salam Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Kami atas nama keluarga sungguh berdaging rasa sedih kehilangan orang yang dicintai. Ibu dari anak-anak, bule dari keponakan. Namun bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bersyukur, bersuka-cita karena Ibu Jatmi boleh berbahagia bersama Bapa di surga. Karena Ibu Jatmi telah disediakan Yerusalem baru. Jadi bagi kami tetap kita terus. Kita boleh kita boleh tahu karena itu tidak belajar bahwa kami sungguh berterima kasih atas doa dan dukungan selama kita boleh pasti boleh bersama-sama bersekutu dalam gereja GPI Gubeng. Kami bersama keluarga minta maaf apabila bersama-sama bersekutu bersama di gereja GPI Gubeng mungkin sebagai manusia pasti ada salah kata, ada salah tutur. Sekali lagi kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan iringan Bapak sekalian, bantuan segala yang telah diberikan kepada keluarga almarhum, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan dengan kasih dan kebenaran. Sekali lagi kami atas nama keluarga sungguh sangat berterima kasih atas dukungan, bantuan dan segala sesuatu selama masih hidup sampai nanti di pemakaman. Tuhan sendiri yang akan kasih dan kebenaran. Sekali lagi nanti mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia mengantar sampai ke Makam Putih, sungguh kami juga akan sangat berterima kasih. Mungkin ada segala sesuatu kegiatan dan segalanya yang mungkin ada sangitannya dengan almarhum, silakan berhubungan dengan kami juga supaya biar lapang tanda ini. Mungkin itu sekali lagi terima kasih selamat kita dan selamat. Kemudian kami aturkan terima kasih. Tuhan yang memberkati. Terima kasih kepada Bapak yang mewakili keluarga memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Bapak, Ibu, dan saudara sidang jemaat pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah karena melihat juga situasi jaga mendung. Jadi kita akan mulai masuk dalam ibadah. Khotbah firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ujian aman di tangan Yesus adalah ujian pegangan kita. Karena bersama Yesus kita merasakan kenyamanan, berkat Tuhan selalu melimpah. Aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Hai, dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana di surga mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Aman di tangan Yesus, dosaku hilanglah. Dosaku tak berdaya bila ku di sana. Bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mara bahaya. Aku diluputkan, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Bait yang ketiga, Yesus perlindunganku, selamat bagiku. Ya pada batu zaman ku beriman teguh. Jadikan aku sabar hingga gelapnya ada, sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan siang hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada saudara kami yang terkasih Ibu Suyatmi, di mana Engkau sedang memanggil beliau untuk kembali ke hadirat-Mu, untuk berbahagia bersama-Mu di surga, ya Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau akan menyempurnakan ibadah perkabungan pada siang hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus melingkupi kami, memberikan cuaca yang indah pada saat kami boleh menyelesaikan ibadah perkabungan ini, sampai nanti kami boleh menyelesaikan di pemakaman Keputih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau persiapkan kami
bersama-sama untuk nantinya juga menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan mengangkat satu pujian, turunlah kasih ilahi. Kita akan pujikan bait pertama dan bait ketiga. Kasih ilahi dari surga yang tak tinggallah di hati kami untuk selama-lamanya. Yesus rahmat-Mu melimpah, mulia kasih sayang-Mu, bila berkat dan anugerah dalam hati yang hidup, datanglah yang Maha Kuasa, berikanlah anugerah, sucikanlah jiwa raga, wujudkanlah karya-Mu, hingga sekalian hati kami, sungguh kami sucikan, sampai dalam surga nanti kami menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan nantinya akan ditaburkan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Andri Kartukan. Dan sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam kala kesusahan, selalu menghiburku, mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala kesusahan, selalu menghibur, tak mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan, kita pujikan sekali lagi untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Yesus setia, Dia sahabat kita.
rasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Dan Kau telah menebus dosa-dosa kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan izinkan kami melihat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan manusia, di mana kami hari ini datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada saudara kami yang terkasih, Ibu Suyatmi, yang di mana pada kemarin Tuhan telah panggil rohnya ke dalam pangkuan-Mu di surga ya Bapak. Dan saat ini Bapak, kami sebelum memberangkatkan jenazah ke tempat peristirahatan di pemakaman umum Putih, kami rindu boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dan secara khusus bagi keluarga yang saat ini sedang berduka. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, yang membawa Alkitab atau HP bisa dibuka dalam Alkitabnya di dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Ayub pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan menolong untuk membacakannya. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan 17. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasannya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkainya. Hendaklah kau alihkan pandangan-Mu daripadanya, agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya itu tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semi. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia, berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan,
firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan siang hari ini saya kasih judul tujuan hidup. Kita sebagai manusia, kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup, maka berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Hidup manusia itu tidak ada yang tahu sampai berapa umurnya. Almarhumah Bu Suyatmi secara administrasi terdaftar dalam pemerintahan lahir tanggal 1 Desember 1946. Berarti kurang lebih 75 tahun. Ya. Itu secara administrasi, tapi beliau mengingatnya pokoknya lebih tua dari itu. Karena orang dulu itu kalau lahir nggak diingat tanggalnya, tapi yang diiling-iling apa? Kejadian saat dia lahir itu apa? Umpamanya, contohnya, pokoknya pas Gunung Kelut meledos. Nah, biasanya gitu, guys. Karena orang dulu seperti itu. Jadi, ini hanya secara administrasi beliau berumur 75 tahun. Kemungkinannya lebih dari 75 tahun. Tetapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bapak, Ibu, Saudara tidak akan tahu kapan akan meninggal, kapan tanggal berapa akan dipanggil Tuhan, jam berapa akan berpulang. Seperti saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil Tuhan. Bisa nanti, bisa sekarang, atau bisa seminggu lagi atau tahun depan. Tidak tahu. Tetapi hari ini Ayub mengajak kita untuk merenungkan arti hidup kita. Bagaimana kita hidup ini? Ayub mengajak kita supaya kita ini mau merenungkan bahwa seberapapun umur kita hidup di dunia ini, Tuhan itu atau Ayub ini mengajak kita memberikan gambaran bahwa hidup manusia itu seperti bunga yang cepat layu. Kalau Bapak Ibu melihat atau menanam tanaman bunga, ya, melihat bunga yang mekar itu sangat indah sekali. Bunga yang mekar itu sangat indah sekali. Atau ada bunga yang dia hanya mekar saat malam hari. Ya, mekar saat malam hari. Saya kurang tahu namanya apa itu. Warnanya putih dan baunya wangi sekali. Tapi kalau pagi dia sudah minggup lagi. Dan itu setiap malam. Dia mekar, memberikan bau yang harum. Lalu paginya gitu lagi. Sampai dia kembali layu dan kering dan mati. Ayub ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa hidup kita itu seperti bunga yang tidak lama. Dan Ayub ingin mengajak kita apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita di dunia ini. Apakah kita akan hanya mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar pendidikan, hanya itu saja, atau ada yang lain lebih berguna yang lainnya. Oleh karena itu Ayub mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita kalau hanya kita gunakan untuk mengejar kekayaan, mengejar uang, itu nggak akan ada habisnya. Karena manusia itu diberi uang 1.000 kurang, dikei 1 yuta yojek kurang, dikei 2 yuta yojek melongso, ya. Seberapapun dia memiliki uang, dia akan tetap merasa kurang. Sehingga hidupnya itu akan sepanjang hidupnya hanya digunakan mencari uang, dan mencari uang. Sehingga dia akan melupakan siapa pemberi uang. Dia akan lupa siapa pemberi kesehatan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pandemi masih terus ini ya. Kita masih terus menggunakan protokol kesehatan. Menggunakan masker dengan tujuan apa? Menjaga diri kita, juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, kita lihat saudara-saudara kita yang membutuhkan oksigen karena terpapar. Mereka dengan uang seberapapun akan berani bayar dengan harga oksigen yang mahal. Akan dibayar seberapapun.
Karena tujuannya apa? Agar hidup tidak akan mengalami kematian. Tetapi hal itu sia-sia. Hal itu sia-sia. Maka marilah kita renungkan, apakah kita sudah berguna hidup kita ini. Karena di balik kematian kita jasmani ini ada kehidupan yang kekal. Apakah kita nanti akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal atau satunya apa itu? Masuk dalam neraka yang kekal. Kata-kata kekal itu tidak bisa dihitung dengan jari kita. Tidak seperti hidup kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini 80 tahun, 100 tahun masih bisa dihitung. Tapi setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang kekal, baik itu di neraka maupun di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yang sudah Bapak Ibu dengarkan, Ayub mengatakan, kalau kita menyia-nyiakan hidup kita, ya sudah, mati kita tidak akan ada harapan lagi setelah mati. Tidak akan ada harapan hidup kekal di surga. Tetapi Ayub dalam perenungannya di dalam ayat yang terakhir, ayat 14 sampai 17 di situ, kalau saya boleh membacakan lagi, dia mengatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu, sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Di sini Ayub ingin mengajak kepada kita bahwa kalau kita menyia-nyiakan hidup kita ini, sia-sialah. Tapi kalau kita mempunyai harapan, selagi kita masih hidup, ya, selagi kita menunggu giliran, kalau Bu Mintasi menyampaikan kita ini camat, ya, kita ini adalah camat, calon mati, orang yang menunggu giliran meninggal. Nah, selama kita menunggu giliran meninggal, kalau kita menemukan arti hidup yang sebenarnya, berharap kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita, keselamatan itu bukan karena hasil perbuatan kita, tetapi dari Allah yang memberikan dengan cuma-cuma, yang kita sebut sebagai kasih karunia itu, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Bu Yatmi sudah memenangkan pertandingan iman. Sampai nafas yang terakhir, beliau mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah menebus dosa-dosanya. Dan itu tidak sia-sia. Saya tidak mengatakan Bu Yatmi moga-moga masuk surga, tetapi sudah masuk surga. Dengan imannya itu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ada dasar firman Tuhan dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ini kata Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya saat itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, ya. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iman kepercayaan Bu Yatmi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu sudah benar dan tepat. Karena dengan dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia bisa datang kepada Bapa di surga. Saat ini rohnya itu sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Bu Yatmi sudah tidak merasakan sakit lagi. Di sana sudah memuji Tuhan. Terus, ini yang dilakukan Bu Yatmi. Sehingga imannya tidak sia-sia. Ayub mengatakan orang yang mengharapkan atau berpengharapan kepada Tuhan,
tidak akan sia-sia. Karena dosa-dosanya itu sudah dihapuskan. Dikatakan di sini dosa-dosanya dimasukkan dalam pundi-pundi dan dimeteraikan. Jadi sudah tidak bisa ada sangkut pautnya dengan Yatmi lagi. Yatmi sudah dihapus dosa-dosanya. Dan dia saat ini sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, kita berkumpul di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah dari almarhumah Ibu Yatmi. Belum nanti dikebumikan di tempat pemakaman. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini menjadi perenungan kita yang masih hidup ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat untuk kita bisa memperoleh keselamatan di surga? Sudah jelas jalannya. Hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jalan satu-satunya menuju ke surga. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas renungan melalui firman-Mu, melalui perenungan Ayub yang mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang yang masih hidup, apakah yang sudah kami lakukan selama di dunia ini, agar tidak sia-sia, tapi kami hanya bisa berpengharapan kepada Engkau. Karena apa yang kami lakukan tidak akan bisa menolong kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Hanya iman kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di surga. Saat ini, Ibu Yatmi sudah menyelesaikan pertandingan imannya, dan rohnya sudah bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan dialah kami yang berkumpul di sini boleh merenungkan akan arti hidup kami, dan kami boleh juga memberikan penghiburan kepada keluarga yang saat ini sedang berduka. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman ini, biarlah firman ini tidak akan sia-sia ketika ditaburkan, akan menjadi rema bagi setiap pendengarnya ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk perjalanan nanti ke tempat pemakaman umum di Keputih. Kami rindu Tuhan memberikan pertolongan, biarlah semuanya boleh lancar, tidak ada halangan apapun, sehingga kami boleh memberikan penghormatan yang terakhir nanti kepada almarhumah Ibu Yatmi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada Pak Pendeta yang sudah menaburkan firman kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, tanpa melalui Yesus kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, Yesus merupakan sahabat kita, Yesus merupakan kawan yang sejati bagi kita. Pujian ini mengatakan Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrahi dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan dalam hidup, jangan kau berputus asa.
Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahan. Akan doa padanya. Adakah hati para kamu lelah? Yesuslah penolong kita. Angkat doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang bakal. Dia mau mengikuti kita. Angkat doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, telah selesai pula ibadah perkabungan pada siang hari ini, dan kita akan bersama-sama menutup dalam ibadah penutup yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Edi Siswanto. Sebelum itu saya akan memberikan dua buah pengumuman. Yang pertama, kami minta maaf karena ibadah perkabungan tadi agak molor waktunya setengah jam, karena dari pihak pemakaman Keputih minta diundur kurang lebih setengah jam. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diundang dalam ibadah penghiburan oleh keluarga Bapak Silaen pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul berapa? Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diundang dalam ibadah penghiburan besok. Dan saat ini mari kita bersama-sama menutup ibadah perkabungan ini yang akan dipimpin oleh Bapak Edi Siswanto. Kami silakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami ke hadirat-Mu, Tuhan, mengucap syukur, kita terima kasih atas berkat Tuhan pada siang hari ini di dalam ibadah perkabungan saudara kami yang kami kasihi, yaitu Ibu Suyatmi yang Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah menyediakan tempat Firdaus yang begitu kekal. Terima kasih Tuhan sebagai pedoman kami yang masih hidup ini, kami yang mau meneruskan ini, kami ingin melayani Tuhan dengan penuh hati kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan rumah ini, akan menuju ke TPU Keputih. Tuhan pimpin sertai perjalanan kami, sehingga kami bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya ke tangan kuasa-Mu, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus, kami ya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Monggo Bapak. Iya. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan penghormatan terakhir, silakan. Monggo, dan setelah itu nanti petugas dari Aryo akan
Ya, jam 6. Jadi ibadah penghiburan besok hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jam 6 sore. Tempat ini. Ya, Pak, benar, Pak. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus